MBTI ini tuh itu loh tes psikologi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Setelah tes Enneagram. Jadi, dari awal, MBTI adalah panjangannya Myers-Briggs Type Indicator. Itu tuh tes psikologi atau psikotes buat ngukur gimana cara seseorang melihat dunia sama membuat keputusan secara psikologis, dalam dasar psikologis ya. Ini dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs sama anaknya Isabel Briggs Myers tahun 1939 sampai 1945. Tahu era Perang Dunia Kedua. Lalu dipublikasikan tahun 1962 buat pertama kalinya. Tes MBTI ini didesarin dari teorinya Carl Gustav Jung atau biasanya disebutnya Carl Jung di bukunya yang judulnya Psychological Type, diterbitkan tahun 1921. Itu si Carl Jung berteori kalau manusia menggunakan 4 fungsi psikologis utama, yaitu sensasi, intuisi, perasaan, sama pemikiran. Oke. Lalu di MBTI ini ada 4 dimensi kecenderungan sifat manusia, yaitu pemusatan perhatian, memahami informasi dari luar, terus menarik kesimpulan dan keputusan, sama pola hidup. Masing-masing itu ada 2 ya, kan ada 4. Yang pemusatan perhatian itu introvert sama extrovert, terus memahami informasi, sensing sama intuition. Terus menarik kesimpulan itu thinking versus feeling, jadi pemikiran sama perasaan gitu. Untuk pola hidup, judging sama perceiving. Katanya Nanda ini suaranya putus ya. Putus enggak sih? Enggak, oh. Enggak. Berarti sinyal. Kita lanjutin. Tadi sampai itu ya yang keempat, yaitu pola hidup, judging sama perceiving. Kalau yang itu aku belum ngerti sih, soalnya belum riset. Enggak terlalu mudeng tentang judging sama perceiving itu. Intinya yang tadi introvert, extrovert, sensing sama intuition, terus berpikir sama merasa, tahu thinking dan feeling, sama judging dan perceiving. Ada 8. Soalnya 4 kali 2. Terus dari 4 dimensi dasar itu kombinasinya jadi 16 tipe kepribadian. Mau dibacain satu-satu ini tipe kepribadiannya. BTW, share screen dong. Gimana caranya? Yang tengah hijau itu loh, Kai. Share. Bisa enggak? Oh, bisa. Bisa. Ini ya. Jadi bentar. Yang pemusatan perhatian kan itu introvert sama extrovert. Nah, ini. Yang pemusatan perhatian itu ini. Extrovert sama introvert.
Ini di fotonya ada tulisannya kan? Terus cara menerima informasi dari luar itu ini kan sensing sama intuition. Ya nanti ini gambarnya tak kirimin ke itu ke grup. Terus buat membuat keputusan ada thinking sama feeling ini ya. Terus untuk pola hidup ada judging sama perceiving. Kalau ini aku kurang ngerti sih ya. Tapi di sini ada tulisannya sih bahasa Inggris tapi. Terus di MBTI ini kan ada itu ya. Ada 8 fungsi kognitif atau cognitive function. Kalau aku itu tahu dari internet, dari kata orang-orang, mending dipelajari fungsi kognitifnya daripada itu menurut yang empat tadi. Soalnya itu lebih akurat. Disuruh mempelajari fungsi kognitifnya, habis itu mana yang lebih cocok itu loh. Bentar. Nah, fungsi kognitif itu ada 8, yaitu sesi Neni, jadi FV. Yaitu ada 2 macam sih, extroverted sama introverted. Terus dibagi lagi jadi sensing, intuition, thinking, feeling. Jadi masing-masing 4 itu ada 2, extroverted sama introverted. Ini kan di sini ada tulisannya extroverted, intuition, introverted intuition, dan seterusnya. Tapi itu di MBTI ini masih ada beberapa kekurangan, yaitu nggak sahih atau nggak mengukur yang harusnya diukur dari seseorang gitu loh. Terus hasilnya juga nggak konsisten. Kalau ngambil tes MBTI ini beberapa kali bisa hasilnya berubah-ubah. Nggak ada reliabilitasnya. Apa itu? Dan banyak juga penelitian yang mendukung kalau MBTI punya metodologi yang lemah dan nggak saintifik. So yeah, MBTI itu kayak tesnya buat seru-seruan lah. Ya nggak seru-seruan juga sih. Ya pakai MBTI itu, tes MBTI juga ada manfaatnya. Misalnya kalian habis tes, deskripsi itu tipe kepribadiannya kayak gimana. Itu bisa buat mengenali kekurangan diri sendiri, kelebihan diri sendiri. Jadinya kalau ada kekurangan tuh bisa kita memperbaiki dan kita tahu kurangannya di mana gitu loh. Ya, yeah, so that's. Tapi ya nggak dibuat 100% kepribadian kita. Soalnya manusia kan setiap kepribadiannya kan unik. Kalau di kotak-kotakin jadi 16 tipe kepribadian itu juga terlalu dikit ya. Terus website buat tes MBTI-nya tuh ada banyak. Yang direkomendasiin sama banyak orang tuh pakai Sakinurfa aja. Soalnya kalau 16 personalities kurang akurat. Ya ada yang bahasa Indonesia,
itu 1% sama Anthony Kusuma. Yang lain dari luar. Kepribadian ganda kah? Bukan. Jenis kepribadian ini, bro. So, ya. Kayak yang tadi kalau itu tes kepribadian belajar itunya aja, cognitive function-nya. Aku belum sih, aku belum. Ada yang mau nanya? Nggak ada lah. Tuh Ziki tuh di chat tuh. Ya, dia nanya kepribadian ganda kah? Oke. Kalian Itu udah cara ada tesnya gimana nih? apa ada? Cara tesnya gimana? Itu ada websitenya. Oh iya. Dulu beberapa bulan yang lalu, aku sama Mbak Asni pernah itu bahas-bahas tentang MBTI ini. Oh iya, itu Mbak Fani juga pernah tes di 16 personalities ya. Aku juga pernah pakai 16 personalities itu, tapi katanya sih itu kurang akurat. Jadi disuruh pakai Sakinova aja. Aku udah pernah pakai Sakinova. Terus ada websitenya yang 1% sama Anthony Kusuma yang Indonesia. Ya, ada versi Indonesianya sih, 16 personalities atau Sakinova. Terus ada satu lagi website yang itu yang ribet banget pakai bahasa Inggris dan nggak ada terjemahannya. Katanya itu lebih akurat, tapi aku belum nyoba. Atau psikotes tes MBTI ini sama orang kayak psikolog gitu juga bisa. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ya, Kalau itu yang pakai Sakinova modelnya kayak mana? ini Mbak Itu di Sakinova itu ada fungsi kognitifnya juga. Terus itu dicocokin dari tesnya ke seberapa banyak cocok sama 16 tipe itu ya. Bentar aku ada screenshot-annya. Oh, tetap 16. Itu fungsi kognitifnya kan ada 8. Itunya juga dihitung kalau di Sakinova. Terus yang 16 itu dicocokin. Kemarin aku dapat INTP. Ya, aku dapat INTP terus. Nih. Nah, Jadi aku dicocokin. Ya. Ini Ziki nanya ya, apa itu yang 16? bawah apa? Yang bawah itu juga dicocokin ya, soalnya ada Aku INFP. itu kan Aku pas 2015. yang lebih banyak. Yang bawah ya dicocokin. Ini yang atas juga dicocokin kan dari ESFJ, ESC. Jadi tuh semakin banyak ini angkanya, semakin cocok sama dirimu. Yang bawah juga sih, kalau dilihat kan ini ada E sama I di bawah ini kan. Kemarin aku dapatnya yang I lebih banyak, jadi lebih introverted, sama ini INTP. Yang paling banyak itu. Ada fungsi kognitifnya juga. Yes.
ini Akila nanya ya, kalau tes ini ada positifnya atau negatifnya. Tadi udah sempat aku jelasin. Positifnya tuh kita jadi bisa mengenal diri sendiri gitu loh. Soalnya habis tes biasanya ada deskripsinya setiap tipe itu seperti apa. You know. Negatifnya ya kayaknya terlalu itu kurang akurat deh. Soalnya dia kan ada 16, sedangkan manusia setiap pribadinya kan unik. Jadi kalau cuma dikelompokin jadi 16 tuh agak kurang sreg gitu. Ya. Terus MBTI ini juga kurang saintifik. Banyak penelitian yang mendukung kalau dia kurang akurat. Aku nggak tahu penelitiannya apa aja sih. Dan ini yang di Sakinurfa tadi ya. Yang fungsi kognitif ini, yang atas. Neni, Sesi, Teti, Fevi. Oke, jadi ada yang mau nanya lagi kah? BTW kalian ada yang pernah tes MBTI enggak? Oke, oke. Oke. So, ini ada yang mau nambahin atau nanya gitu? Biar kerasa kalau itu masih.
oke. Ini yang namanya keluarga Salimah siapa ya? Sabil, anak baru. Oh, oke. Oke, jadi ada yang mau nanya lagi kah? Misalnya kalian ada yang ketinggalan atau belum ngerti? Coba menjelaskan lebih sama. Oh, itu ini Rida nanya ya, ini tesnya pada pakai bahasa Inggris. Kalau buat 1% itu pakai bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia ya. Penjelasannya juga bahasa Indonesia. Kalau yang bahas personality sama Sakinurfa, ada tesnya yang bahasa Indonesia, tapi penjelasannya masih pakai bahasa Inggris. Minta ini dong, Cire, link-linknya bisa di-share di grup nanti. Oke, nanti Tasya. Ini Mada belum gabung deh. Selain Kaila yang udah pernah tes MBTI, siapa lagi? Aku pernah di Google Apa Mbak hasilnya, Mbak? INFP. Podo. Aku yang loro sih Gejel. Pertama apa? INFP. Terus beberapa bulan meneh kan aku iseng toh. Gejel meneh kok podo. Nah, aku mbien pertama INFJ. Terus beberapa bulan meneh jadi INFP. Terus baru jajal terus INFP terus. Aku rong Gejel neh sih. Gejel. Yang manut tipe yang paling sering gue dapet iki. Ana sing ekstrovert ra? Ya aku penasaran. Saya belum nemu ekstrovert ini. Perlu tes ya mungkin bisa dikasih tugas Kaila kan nanti di share linknya. Terus bisa pada share gitu hasilnya. Iya, bisa sih. Bisa. Oke, nanti tak share. Kalau yang 4 itu akurat juga nggak? Yang korelis, melankolis, sanguinis, yang satu apa?
Kayaknya beda tipe kan itu kan tes kepribadian ada macamnya kan ada banyak. Aku pernah baca sih. Yang aku tahu mungkin Enneagram sama satunya lagi aku lupa namanya. Mungkin beda tipe. Kalau kalau MBTI ini ya itu yang 11. ada 4. Keempat sih berapa? Ada lagi kah yang mau nanya? Atau nambahin? Nggak ada. Oke. Udah cukup berarti. Linknya. Iya, nanti linknya tak cariin dulu. Sebenarnya ada beberapa website sih. Ada beberapa website lagi yang belum tak omongin, tapi aku lupa nama websitenya, nanti tak cari dulu. Ya, oke. Seru sih ya main tes kepribadian gitu. Meskipun kadang tuh kayak kan mesti habis muncul hasilnya itu kan kayak ada saran-saran gitu toh. Kamu baiknya tuh kerja apa gitu-gitu. Meskipun ada yang nggak cocok tapi kayak seru juga akhirnya kita kayak jadi lebih aware terus jadi lebih pengen kenal sama diri sendiri. Oh, aku tuh kalau baca tuh enaknya dengerin musik. Oh, ternyata enak nggak dengerin musik itu setiap orang beda-beda dan kita akan lebih menghargai orang lain juga gitu. Ketika kamu belajar itu bisa masuk ketika full musik dan orang lain enggak, itu ya akhirnya kita harus lebih peduli juga sama orang lain. Yes. Oh, ternyata kita tuh nggak sama. Gitu. Ada hal-hal yang emang benar-benar beda dan nggak perlu alasan karena emang beda dan nggak perlu alasan. Iya. Sih, keren materinya. Bisa dilanjutkan di kelas masing-masing atau ya sendiri-sendiri gitu. Ya, itu tadi kayak katanya Mbak Fani itu kan bisa mengenal diri sendiri, jadinya kalau ada kekurangan bisa dikenali dan berusaha memperbaiki gitulah. Betul. Terus kalau kenal sama kekurangan sendiri itu akhirnya kita akan berusaha membangun komunikasi dengan orang lain gitu. Oh, aku introvert misalnya. Kecenderunganku seperti ini. Kayaknya aku butuh juga nih, butuh hal-hal lain yang cuman dibisahi sama orang-orang ekstrovert gitu loh. Akhirnya kita jadi kayak ya harus belajar komunikasi sama orang lain, biasa minta bantuan sama orang lain gitu, apa-apa nggak bisa dikerjain sendiri. Itu sih bagus. Ada lagi? Kalau nggak mungkin bisa ada kesimpulan lagi dari Kayla terus ditutup. Oke, jadi kesimpulannya MBTI ini didasari dari 4 dimensi dasar psikologis sifat dasar manusia, yang masing-masing itu ada 2, itu tadi ya. Terus ada juga yang namanya cognitive function atau fungsi kognitif. Dan MBTI ini masih kurang akurat, tapi ya bisa dibuat itulah mengenal diri sendiri. Tapi ya nggak selalu sesuai sih sama deskripsinya. Oke, so mungkin itu. Terus tugasnya mungkin itu ya tes MBTI. Nanti kalian coba. Itu doang kali. Terima kasih Kayla. Terima kasih. Nah, sekalian ditutup. Oke, mari kita tutup tawasi pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk besok Indawasi ada. Ada nih kelas ini. Nyala elek jare. Oke. Nah, oke. Tadi tanya Wada. Yang besok yang Indawasi ada tentang tempat wisata. Tapi untuk pengumuman Zoom apa videonya masih nanti, dia masih mikir-mikir, nggak tahu. Jadi nanti jam habis zuhur tak kirim di grup, dia fixnya pakai Zoom atau video. Sudah, terima kasih. Teman-teman udah hadir. Terima kasih Selamat udah dengerin. Aku sayang kalian. Bye-bye. Udah. Oke. Silakan keluar. Kita mau diusir. Oke. Nah. Foto gak sih? Gak usah kali ya? Gak usah. Sedih banget. Oke. Dadah. Bye. Beraktivitas teman-teman. Semangat. Woi anjir.